Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Sekarang kita lanjut untuk estimasi selang kepercayaan. Jadi di sini ada 3 estimasi selang kepercayaan yang akan kita pelajarin. Yang pertama itu estimasi selang kepercayaan rata-rata, proporsi, kemudian varian. Nah, masing-masing ini kalau rata-rata nanti ada yang satu rata-rata dengan 2 keadaan, kemudian beda 2 rata-rata dengan 2 keadaan juga, cuma nanti ada pemecahannya. Kemudian kalau rata-rata ini beda itu pakai selisih, kemudian proporsi itu juga ada 2, yang satu proporsi dan selisih 2 proporsi. Kemudian yang ketiga ada satu varian dan rasio, bukan selisih ya kalau varian itu, tapi rasio. Kalau di sini ini cuman ada mu, kalau di sini selisih 2 rata-rata mu1 min mu2, ini satu proporsi ini P, ini selisih 2 proporsi itu P1 min P2. Kalau di sini satu varian itu sigma kuadrat, rasio 2 varian adalah sigma 1 kuadrat per sigma 2 kuadrat. Jadi kalau yang proporsi dan rata-rata itu selisih, kalau varian rasionya. Oke, kita mulai yang pertama, estimasi selang satu rata-rata populasi ketika sigma atau standar deviasi dari populasinya diketahui. Oke, jadi di sini sampelnya berasal dari populasi normal, kemudian simpangan baku populasinya diketahui, kemudian setelah simpangan baku diketahui, kalau misalnya pun simpangan bakunya tidak diketahui, maka sampelnya harus besar, lebih dari 30, lebih dari atau sama dengan 30 berdasarkan bukunya Walpole, maka kita bisa tetap pakai pendekatan normal. Nah, itu. Terus kalau misalnya unknown tadi itu, maka sigmanya ini kan tidak diketahui, diestimasilah dengan CS. Jadi ini kan parameter ya, parameter populasi diestimasi dengan statistik sampel. Masih ingat ya sampel. Parameter populasi dengan statistik. Statistik itu karakteristik sampel, parameter itu karakteristik populasi. Oke, nah ini adalah estimasi selang kepercayaan dengan distribusi normal baku Z ya. Jadi kita akan buat selang kepercayaannya, yaitu peluang dari si Z normal baku rata-ratanya 0, variansinya 1, itu ada di antara minus Z alfa per 2, kalau di tabel ini luasan yang di kiri, dengan Z alfa per 2 ini luasan yang kanan, itu peluangnya adalah 1 min alfa. Kalau kita gambarkan, maka di sini min Z alfa per 2, ini Z alfa per 2, maka peluangnya si Z ini ada di antara ini nilai peluangnya 1 min alfa. Sisanya alfa, kan kalau luasan distribusi normal, luasannya di bawah kurva itu adalah 1. Berarti kalau di sini 1 min alfa, berarti di sini masih ada sisa alfa ya. Berarti sini adalah alfa dibagi 2, setengah lagi ini alfa bagi 2. Makanya ini adalah Z untuk alfa bagi 2 yang kiri, ini Z alfa bagi 2 yang kanan. Karena normal baku rata-ratanya 0 gitu ya, maka kiri dan kanan simetris gitu. Nah, sekarang kita kembalikan, kalau kalian lihat di distribusi sampling kemarin, kita punya, nah kalau kemarin di distribusi sampling kan kita punya Z itu adalah X bar untuk distribusi sampling rata-rata ya. Kita punya Z adalah, kan kalau X distribusi normal mu sigma kuadrat, itu Z-nya X min mu per sigma gitu ya. Nah, sekarang kalau X bar distribusi normal rata-rata mu variansi sigma kuadrat per N, maka Z-nya akan menjadi X bar min mu per sigma per akar N. Itu kan ya? Nah, sehingga ketika kita masukin Z-nya adalah 0, Z untuk 01 itu adalah X bar min mu sigma per akar N, kita kan mau cari selang kepercayaan rata-rata. Jadi kita mau cari intinya peluang bahwa
ini sama dengan 1 min alfa. Nah, yang di sini ini haruslah parameternya. Sehingga kita mau buat di tengahnya ini adalah mu gitu. Sehingga pakai manipulasi sederhana, semua ruas dikali dengan sigma per akar n, sehingga jadilah peluang min Z alfa per 2 kali sigma per akar N gitu ya, kurang dari X bar min mu kurang dari Z alfa per 2 kali sigma per akar N sama dengan 1 min alfa. Kemudian habis itu X barnya berarti kan pakai manipulasi sederhana lagi sehingga dapatlah yang ini. Jadi X barnya ya sebenarnya ini tinggal dibalik sama aja ya, karena ini minus jadi nanti tinggal dikali minus tinggal dikali minus sehingga tandanya akan jadi kebalik gitu. Oke. Ya ini kan jadinya gimana, peluang min X bar min Z alfa per 2 kali sigma per akar N kurang dari negatif mu kurang dari negatif X bar plus Z alfa per 2 kali sigma per akar N sama dengan 1 min alfa. Nah, terus tinggal di kali minus. Kalau kali minus 1 kan berarti tandanya akan kebalik sehingga dapatlah hasil yang terakhir ini ya. Jadi ini adalah interval estimasi selang kepercayaan atau interval kepercayaan untuk rata-rata, satu rata-rata gitu. Ya, contoh, suatu sampel acak 49 baja profil, ini kan berarti kita punya N-nya 49. Sampel ya, sampel 49 menghasilkan rata-rata. Nah, rata-rata ini kan dari sampel ya. Berarti karena dari sampel berarti ini namanya X bar sama dengan 120 kg per meter kuadrat. Milimeter. Apabila standar deviasi populasi berarti sigma populasi 14 kg per milimeter kuadrat buat selang kepercayaan 95%. 1 min alfanya adalah 95%. Berarti alfanya adalah 5%, alfa per 2-nya adalah 2,5% alias 0,025 ya untuk rata-rata. Jadi yang diminta buat selang kepercayaan untuk rata-rata. Jadi kalian akan cari peluang ini adalah mu 1 topi kurang dari mu kurang dari mu 2 topi. Ya kiri makanannya batas bawah, ini adalah batas atas sama dengan 95%. Nah, kita diminta membuat selang kepercayaan untuk rata-rata. Sehingga kita masukkan ke persamaan yang terakhir tadi, semua angka sama gampang ya. X bar 120, Z alfa per 2 1,96, sigma sama. Jadi peluang bahwa selang kepercayaan 95%. Jadi kita yakin 95% yakin kita bahwa mu populasi yang tidak diketahui ini ada di antara angka ini dan ini gitu. Atau peluang mu ada di antara ini adalah 0,95. Dari 100 percobaan 95 mu ada di antara interval ini, 5-nya di luar interval ini gitu. Ya. Z alfa per 2 kok bisa dapat 1,96? Ini lihat di tabel Z. Nggak ada di sini ya. Nanti tabel Z sudah kita pelajarin kemarin kan ya, cara ngebaca tabel Z. Tinggal cari angka. Kita kan akan cari gini ya. Ini Z alfa per 2, di sini Z alfa per 2. Berarti di sini kan Z 0,05 025, ini Z 0,025 kan ya. Sehingga kita kan mau cari nilai yang diarsir ini. Berarti pakai tabel yang kemarin, pakai tabel yang negatif. Berarti carilah di dalam tabel Z itu yang nilai di sininya itu adalah 0,025 gitu ya. Sehingga kalau kita dapetin nanti dia angkanya untuk tabel untuk peluang Z
kurang dari Z kecil gitu ya. Ini adalah, perhatiin, jadi kurvanya haruslah kurva yang gini yang dibaca. Nah, berarti tinggal cari angka di sini, angka ke atas. Di sini pasti min 1,9, di sini 0,06, sehingga Z 0,025 adalah min 1,96. Ya, gitu. Sehingga di sini jadilah min 1,96. Karena simetris, jadi kanannya juga tinggal diganti. Tuh. Ya, nanti ini ada latihan, bisa dicoba. Nah, nanti kita lanjut ke satu rata-rata kalau sigmanya tidak diketahui. Atau masih bisa cukup ya. Kita lanjut deh. Satu lagi. Estimasi satu rata-rata populasi kalau sigmanya tidak diketahui. Jadi ini sebenarnya mirip kayak yang tadi, cuman bedanya sampelnya tetap dari normal karena kita pakai distribusi T yang merupakan turunan dari normal. Jadi harus populasi normal dulu. Terus kita akan pakai ini kalau ukuran sampelnya kecil dan simpangan bakunya tidak diketahui, gitu ya. Jadi kan tadi kalau sigma unknown, kan kalau sigma known ini kita pakai Z ya. Tapi kalau sigma unknown bisa dikasih dua pilihan, bisa pakai Z asal N lebih besar sama dengan 30, tapi kalau pakai T berarti jika N-nya kurang dari 30 gitu. Ya. Jadi ada ini pakai central limit theorem yang kita belajar di sebelumnya. Semakin besar jumlah sampel maka dia akan makin mendekati normal, jadi bisa dihampirin. Di sini derajat bebasnya adalah N-1 kalau pakai T. Ini T N-1 ya. Nah, sama persis kayak yang tadi, kayak yang Z, cuman bedanya di sini kita pakai yang T ya. Kalau T berarti kan masih ingat di central limit theorem, tinggal berubah estimasinya. Awalnya pakai sigma karena unknown tidak diketahui, diestimasilah dengan S. Jadi sama persis. Di sini karena Z itu hanya butuh alfa per 2, kalau T beda, dia butuh derajat bebas ya. Jadi derajat bebas N-1 tinggal ditambah. Gitu. Jadi proses pengerjaannya sama. Kemudian cara baca tabel T udah ada di sebelumnya ya. Atau belum ya, nanti kita lihat. Nah, ini adalah contoh bahwa ketika kita punya ini, kalau misalnya dia mau makin dia akan makin mendekati normal kalau N-nya makin besar, jadi dia akan makin runcing gitu ya. Tapi sama dia kayak normal, tengahnya itu adalah 0, simetris kiri kanan, bentuknya juga lonceng. Cuman ekornya lebih gede kalau T itu karena N-nya kecil. Makin besar N-nya dia akan makin runcing ke atas. Makin dekat ke normal, makin bisa dihampiri pakai normal. Nah, di sini ada pengertian tadi kan kalau di T itu ada istilah DB ya, degrees of freedom atau derajat bebas, derajat kebebasan. Ini adalah banyaknya pengamatan yang bebas bervariasi setelah rata-rata sampel dihitung. Artinya apa? Kalau rata-rata sampel udah dihitung, berapa banyak yang bebas bervariasi? Kalau tadi kan dikasih tahu derajat bebas atau degree of freedom-nya N-1 kan ya. Nah, dapatnya dari mana? Misal kita punya pilihan pengamatan gitu, ada 4 gitu ya. Nah, diketahui ini rata-ratanya adalah 10. Jadi ini X bar-nya adalah 10. Maka yang bebas bervariasi setelah rata-rata dihitung itu berapa? Di sini boleh kan kita naruh angka apapun bebas. Misalnya taruh 0, boleh kan? Boleh. Kalau di sini saya taruh 20, boleh nggak? Boleh. Tuh. Kalau di sini saya taruh 10, boleh, bebas kan? Nah, kalau yang ini bebas Kak? Enggak. Ini udah nggak bebas karena harus mencapai rata-rata yang 10 gitu. Sehingga di sini haruslah dia berapa? Berapa ya? Haruslah 10 juga gitu. Jadi yang bebas hanyalah 3. Jadi kalau kita punya N kita itu adalah 4, maka derajat bebasnya adalah 4 kurangin 1 alias N kurang 1. Jadi yang bebas bervariasi setelah rata-rata diketahui itu adalah hanya sebanyak N kurang 1 gitu. Yang bebas, satunya nggak bebas karena rata-ratanya diketahui, jadi dia harus ngikutin gitu. Ya. Oke, contoh. Ini contoh derajat bebas. Ini sama aja konsepnya kayak tadi ya. Contoh sampel acak 25, N sama dengan 25, berarti ini N-nya kurang dari 30 toh.
punya rata-rata dari sampel nih. Rata-rata dari sampel itu adalah 50, berarti X barnya 50. Simpangan baku. Nah, ini karena nempel sama pernyataan sampel, maka ini milik sampel. Jadi ini bukan sigma tapi SS sama dengan 8. Alfanya 5%. Buat selang kepercayaannya. Ini pasti pakai student state distribution. Tuh. Ya, sama aja caranya, sama persis, cuman ini bedanya pas nyari tabel ditambahin N-1. Ntar kalian bisa pause videonya terus dicoba kerjain sendiri dulu ya, baru habis itu dicocokin sama hasil yang di sini sehingga kita dapat selang kepercayaan 95% untuk rata-rata adalah ada di antara 46 sampai 53, sekian gitu. Ya, jadi kita yakin bahwa si rata-rata kita dari 95 percobaan, dari 100 percobaan 95-nya ada di antara interval ini gitu. Nah, nanti di video selanjutnya kita akan belajar tentang beda rata-rata dua populasi.